Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempraktekkan penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengafani hingga akhir yaitu menyolatkan. Baik, langsung saja. Baik, langsung saja. Di sini ada mayat seorang laki-laki yang mana kita akan mandikan terlebih dahulu. Sebelumnya sebelum memandikan kita harus menyiapkan terlebih dahulu yaitu air dan juga kain kafan untuk si mayat. Nah, untuk air sendiri ada 3 jenis air, yaitu air biasa, kemudian juga air sabun dan juga air kapur. Nah, untuk kain kafan ini sendiri untuk mayat laki-laki itu ada 5 helai yang kita gunakan. Baik, langsung saja ke pemandian si mayat. Sebelum kita mandikan si mayat, terlebih dahulu kita bersihkan kotoran-kotoran yang atau najis-najis yang ada pada tubuh si mayat. Nah, pertama kita tekan dulu bagian bawah atau bagian perut si mayat, kemudian sambil kita siram dengan air. Pertama kita tekan, kita siram dengan air, kemudian kita gunakan sarung tangan untuk membersihkan kotoran yang ada di dubur atau kubul si mayat. Kita bersihkan dengan air. Setelah bersih, tidak ada lagi kotoran yang keluar, maka mayat akan kita mandikan atau akan kita wudukan terlebih dahulu. Oke, wudu si mayat ini dengan wudu orang yang masih hidup itu sama, tapi untuk si mayat kita yang hidup atau yang mandikan mewudukan mayat tersebut. Sama, itu kita mulai dari kepala 3 kali. Setelah kepala, kemudian juga tangan bagian kanan 3 kali juga. Kemudian bagian kiri 3 kali. Kemudian bagian kepala 3 kali. Setelah kepala, kemudian bagian telinga disunahkan. Nah, setelah selesai, kemudian yang terakhir kita mengudukan kaki si mayat 3 kali juga dari bagian kanan terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai kita wudukan, baru selanjutnya kita ke proses pemandian. Nah, di pemandian ini yang pertama yang kita gunakan adalah air bersih atau air mutlak, air biasa terlebih dahulu. Prosesnya yang pertama ialah mengubur dari kepala hingga ke bawah sebanyak 3 kali. Bisa dilihat 3 kali, 2, kemudian 3. Setelah selesai bagian atas sampai bawah, kemudian kita merengkan mayat ke sebelah kanan. Agar apa? Agar seluruh belakang bagian badan mayat ini juga kena air 3 kali juga. Nah, setelah selesai 3 kali, maka kita merengkan bagian sebelah kiri mayat, kemudian kita siram 3 kali. Siram 3 kali dari atas sampai bawah. Setelah selesai kita siram 3 kali dengan air biasa, kemudian kita lanjutkan dengan air sabun. Nah, sama halnya dengan air biasa tadi, juga kita siramkan sebanyak 3 kali juga, mulai dari atas kepala hingga bawah. Nah, setelah selesai dengan air sabun, kemudian yang terakhir ada air kapur baru, sama dengan air yang sebelumnya, dari atas 3 kali sampai bawah. Nah, setelah selesai, kemudian kita merengkan 3 kali juga. Nah, kemudian yang terakhir juga bagian sebelah kiri kita merengkan 3 kali disiram. Oke. Setelah selesai kita mandikan, kita periksa lagi apakah ada kotoran atau najis yang keluar dari tubuh si mayat.
Jika sudah tidak ada lagi jenazah kotoran yang menempel atau kotoran yang keluar dari tubuh si mayat, maka kita bisa ganti dengan penutup untuk mayat yang baru, karena yang ada atau yang lamanya sudah basah, kita keringkan dengan penutup yang baru. Caranya seperti ini, kita hempaskan dari atas terlebih dahulu agar aurat si mayat tidak terlihat. Oke, kita ganti seperti ini. Agar aurat mayat tidak terlihat. Setelah selesai diganti dengan yang baru, maka mayat sudah siap untuk dipindahkan ke kain kafan atau kita kafan, proses pengkafanan selanjutnya. Nah, setelah dimandikan, kain kafan yang sudah kita siapkan tadi dipotong beberapa helai menjadi 3 bagian untuk laki-laki. Nah, sebelumnya kita bikin dulu tali untuk mengikat si mayat sebanyak 5 helai. Kemudian ditaruh di atasnya kain kafan seperti ini, sebanyak 3 helai untuk si mayat. Lalu kita letakkan mayat tadi di atas kain kafan terlebih dahulu. Jadi kain kafan itu agar lebih mudah disiapkan terlebih dahulu dan mayat diletakkan di atas kain kafan. Nah, setelah mayat diletakkan di atas kain kafan dalam keadaan tertutup seperti ini, maka selanjutnya kita tutup bagian-bagian persendian dan juga lubang yang ada di tubuh mayat. Pertama, bisa kita masukkan kapas ke bagian telinga, kemudian juga hidung, dan juga bagian dubur si mayat. Nah, setelah kita tutup dengan menggunakan kapas, maka ada bagian lagi juga yang kita tutup dengan kapas, yaitu telapak kaki, kedua belah telapak kaki, kemudian juga persendian atau lutut, kemudian pada telapak tangan, kedua telapak tangan, siku, dan yang terakhir itu nanti pada muka atau wajah. Nah, itu kita letakkan dengan wangi-wangian atau pakai bubuk cendana. Nah, setelah kita tutup dengan menggunakan kapas, maka kita tutup dengan kain kafan si mayat ini pada bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Oke, setelah kita tutup menggunakan kapas tadi di bagian persendian dan juga lubang, kemudian selanjutnya kita tutup dengan kain kafan 3 helai tadi dari bagian sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian setelah bagian kanan 1 helai sudah tertutup, kemudian sebelah kiri kita tutup. Nah, kemudian sisi bagian kanan lagi tertutup, kiri lagi tertutup, kanan lagi tertutup, dan yang terakhir kiri lagi kita tutup. Nah, setelah tertutup dengan kain kafan, kita sisakan bagian kepala untuk tidak ditutup. Nah, setelah selesai, kita bisa angkat kain penutupnya tadi. Kemudian kita sisakan bagian kepala ini atau wajah ini agar ahli waris bisa melihat mayat untuk terakhir kalinya. Nah, setelah selesai dilihat oleh ahli waris, maka kita tutup menggunakan kapas yang sudah diberi wewangian tadi, dan kita tutup lagi dengan kain kafan dari sisi sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, oke, seperti ini. Nah, setelah selesai terbungkus, kemudian atau setelah selesai tertutup, yang terakhir kita ikat menggunakan tali yang sudah kita disediakan 5 helai tadi. Yang pertama dari ujung kaki, itu tali yang pertama, kemudian di bagian lutut itu yang kedua, kemudian di pinggang yang ketiga, di dada yang keempat, dan yang kelima di atas kepala seperti ini.
Setelah selesai diikat seperti ini, kemudian proses pengkafanan sudah selesai, maka selanjutnya kita akan menyolatkan si mayit tersebut atau mayit ini. Setelah kita memandikan dan juga mengkafani mayit, kemudian juga kita selanjutnya yang terakhir yaitu menyolatkan mayit. Oke. Usolli fardul kifayati ala hazal mayit arba'a takbiratin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kita